Nyaman di Liverpool, Luis Diaz tak berniat pindah ke Barcelona. Winger Liverpool, Luis Diaz, dilaporkan merasa betah di Anfield dan tidak memiliki rencana untuk berpindah ke klub lain, termasuk Barcelona. Diaz adalah salah satu pilar penting dalam serangan Liverpool dan saat ini masih terikat kontrak hingga tahun 2027. Meskipun demikian, rumor mengenai masa depannya tetap muncul. Beberapa waktu lalu, ada spekulasi bahwa Diaz mungkin akan meninggalkan Liverpool. Namun, kabar terbaru mengenai masa depan Luis Diaz menunjukkan bahwa winger berusia 27 tahun ini tidak berniat untuk pergi dari Liverpool. Dia merasa sangat nyaman di Anfield. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis asal Jerman, Florian Plettenburg, melalui Sportsmall. Diaz disebutkan tidak memikirkan untuk berpindah ke klub manapun, termasuk Barcelona, dan juga tidak terlibat dalam negosiasi dengan klub manapun terkait kemungkinan kepindahannya. Marcus Rashford merasa dikhianati MU. Marcus Rashford berada di ambang perpisahan dengan Manchester United. Terdengar kabar bahwa sang penyerang merasa dikhianati oleh Setan Merah. Dalam 2 pertandingan terakhir di Liga Inggris, Rashford tidak terlihat dalam skuad. Belakangan ini, rumor tentang keinginannya untuk meninggalkan Old Trafford semakin menguat. Manajer Ruben Amorim berusaha menenangkan keadaan dengan menyatakan bahwa dirinya masih membutuhkan Rashford. Namun, isu yang beredar semakin meluas, menandakan bahwa Rashford hanya tinggal selangkah lagi untuk berpisah dengan Manchester United. Menurut laporan Tribuna, sumber dekat Rashford mengungkapkan bahwa Manchester United secara diam-diam telah menawarkan Rashford kepada klub lain, tanpa sepengetahuan dirinya. Dikabarkan, hingga saat ini belum ada tawaran konkret untuk membawa Rashford pergi. Oleh karena itu, MU mengambil langkah proaktif untuk mencari calon pembeli. Situasi ini membuat Rashford merasa dikhianati. Perlu dicatat, kontrak pemain berusia 27 tahun ini masih berlaku hingga musim panas 2028. Leverkusen pasrah kehilangan Florian Wirtz, kabar baik bagi Man City dan Real Madrid. Manchester City dilaporkan memiliki peluang cerah untuk merekrut gelandang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Pemain berusia 21 tahun ini dianggap sebagai salah satu bintang muda paling bersinar di dunia sepak bola dan telah menjadi andalan timnya dalam beberapa musim terakhir. CEO Bayer Leverkusen, Fernando Charro, mengungkapkan bahwa menjaga Florian Wirtz tetap di klub hingga bursa transfer musim panas nanti akan menjadi tantangan yang cukup berat. Dalam sebuah wawancara dengan media Jerman, Charro menyatakan bahwa klub bertekad untuk mempertahankan sang pemain setidaknya sampai Piala Dunia 2026. Namun, dia juga mengakui bahwa mempertahankan situasi ini mungkin tidak semudah yang dibayangkan. Sementara itu, Manchester City dilaporkan melihat Wirtz sebagai calon pengganti jangka panjang untuk Kevin De Bruyne, yang kini berusia 33 tahun. Masa depan De Bruyne di Etihad Stadium masih menjadi misteri, mengingat kontraknya akan berakhir di akhir musim ini. Martin Zubimendi ramai digosipkan pindah ke Inggris, Real Sociedad Wallace. Direktur olahraga Real Sociedad, Roberto Olabe, memberikan tanggapan mengenai spekulasi mengenai kepindahan Martin Zubimendi ke Inggris pada Januari 2025 mendatang. Ia merasa optimis bahwa gelandang berbakat ini akan tetap setia bersama Real. Zubimendi bisa dibilang sebagai salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh Real Sociedad. Ia telah menjelma menjadi figur kunci di lini tengah tim. Penampilan gemilang pemain timnas Spanyol ini kembali menarik perhatian klub-klub elit Eropa. 2 raksasa Inggris, Liverpool dan Manchester City, dilaporkan sangat menginginkan kehadirannya. Olabe mengakui bahwa ia menyadari ketertarikan klub-klub seperti Liverpool dan Manchester City terhadap Zubimendi. Ia juga mengetahui bahwa kedua klub tersebut siap membayar klausul rilis sang gelandang. Namun, ia tetap yakin bahwa Zubimendi tidak akan mengalihkan pandangannya. Ya, memang klausul rilis ini bisa jadi masalah, namun sejauh ini kami sudah melihat bahwa Martin menunjukkan bahwa ia masih ingin lanjut bersama kami, ujar sang direktur olahraga. Doni Tri Pamungkas Permata baru Timnas Indonesia, The Next, Rizky Ridho. Bek Timnas Indonesia, Doni Tri Pamungkas, berhasil mencuri perhatian di Piala AFF 2024. Meskipun perjalanan timnya terhenti lebih awal, penampilannya menuai banyak pujian dari para penggemar sepak bola di tanah air. Di usia 19 tahun, Doni menunjukkan performa gemilang dalam perannya sebagai bek kiri tengah dalam formasi 3 bek yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Doni Tri Pamungkas berhasil mempertahankan permainan solidnya sepanjang turnamen yang dihelat 2 tahun sekali ini. Menariknya, ia baru saja melakoni debutnya di level senior saat menghadapi Myanmar di laga pembuka penyisihan grup B.
Setelah debutnya di timnas senior, bek muda ini berbagi perasaannya melalui akun Instagram pribadinya. Tak hanya itu, ia juga mulai dijuluki The Next Rizky Ridho, sebuah gelar yang sangat berarti mengingat Rizky Ridho adalah salah satu bek andalan timnas Indonesia yang tetap menunjukkan konsistensi meski banyak pemain senior digantikan oleh pemain naturalisasi. Lelang jersey Marcelino, tawaran sentuh Rp45 juta dalam 1 jam. Komunitas penggemar jersey bersatu untuk menggelar lelang kostum timnas Indonesia yang dikenakan oleh Marcelino Ferdinand saat bertanding melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui sebuah postingan di Instagram pada Selasa 24 Desember, akun Surabaya Jersey Community mengumumkan bahwa lelang jersey Marcelino Ferdinand telah dibuka. Proses lelang ini akan berlangsung hingga Sabtu 28 Desember mendatang, dengan peserta dapat mengajukan tawaran mereka. Dengan waktu lelang yang masih tersisa hingga akhir pekan, sangat mungkin nilai tawaran akan melonjak tinggi. Kostum ini memiliki nilai sejarah, karena dikenakan Marcelino saat pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November lalu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino mengenakan jersey tersebut saat bermain di babak kedua, di mana ia berhasil mencetak gol penutup yang membawa timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0. Kostum itu juga menjadi saksi momen spesial ketika Marcelino merayakan golnya dengan gaya ikonik, duduk di kursi anak gawang di sudut lapangan. Kemenangan tersebut memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan total 6 poin. Era Kevin De Bruyne berakhir, Manchester City harus mulai cari penggantinya. Pemain pengatur serangan Manchester City, Kevin De Bruyne, dapat dianggap sebagai salah satu gelandang terhebat dalam sejarah Liga Inggris. Pesepak bola asal Belgia ini telah mengukir namanya sebagai legenda sejati, menjadi sumber kreativitas yang menggerakkan kesuksesan Manchester City selama hampir 10 tahun terakhir. Meskipun Kevin De Bruyne termasuk dalam jajaran gelandang terbaik generasinya, kini era kejayaannya di Etihad Stadium tampak mendekati akhir. Sudah menjadi kenyataan bahwa Manchester City memerlukan penyegaran dalam skuadnya. Klub yang telah mendominasi sepak bola Inggris selama 7 musim terakhir, dengan 6 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions, kini tengah mengalami penurunan performa yang signifikan. De Bruyne bisa jadi salah satu pemain pertama yang akan meninggalkan klub. Di usia 33 tahun, kontraknya akan berakhir di akhir musim ini dan ia telah dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk tim-tim di Saudi Pro League dan San Diego FC di Major League Soccer. Jika ia memutuskan untuk meninggalkan Manchester City, De Bruyne kemungkinan akan memiliki banyak pilihan menarik di depan. Bintang Thailand takut main di kandang Filipina, was-was cedera. Bintang sepak bola Thailand, Supachok Sarachat, mengungkapkan rasa cemasnya menjelang pertemuan dengan Filipina di leg pertama semifinal Piala AFF 2024 yang akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial pada Kamis 26 Desember. Thailand akan terlebih dahulu bertandang sebelum kembali menjamu Filipina di Stadion Raja Manggala pada leg kedua semifinal Piala AFF 2024, yang dijadwalkan pada Minggu 30 Desember. Namun, menjelang laga penting ini, Supachok yang belum beraksi di fase grup akibat cedera, mengaku merasa khawatir. Pemain berusia 26 tahun ini baru saja pulih dari cedera, dan meskipun laporan Thairat menyebutkan bahwa ia siap diturunkan melawan Filipina, ia tetap merasa cemas. Kekhawatiran itu muncul karena Stadion Rizal Memorial menggunakan rumput sintetis, yang membuatnya takut akan risiko cedera kembali. Lapangannya keras, sebelumnya saya pernah bermain di sana, ujar Supachok. Dan saya pribadi juga merasa kurang suka. Mungkin ada masalah dengan lapangannya, yang membuat saya sedikit khawatir, tutur Supachok menambahkan. Nasib Dybala di AS Roma ditentukan pelatih baru. Direktur AS Roma, Federico Balzaretti, memberikan sinyal bahwa masa depan Paulo Dybala masih menggantung. Semua akan bergantung pada siapa yang akan memimpin Giallorossi ke depan. Saat ini, Roma telah mengontrak Claudio Ranieri sebagai pelatih hingga akhir musim 2024-2025. Di waktu yang sama, kontrak Dybala dengan Roma juga akan berakhir. Rumor mengenai masa depan Dybala di Roma telah beredar sejak beberapa minggu terakhir. Terdengar kabar bahwa agen sang pemain sudah mulai menjalin komunikasi dengan klub Turki, Galatasaray. Dybala adalah pemain kidal terbaik di Serie A, dan nilainya unik dan luar biasa, kata Balzaretti kepada DAS. Sangat jarang menemukan pemain dengan kualitas seperti ini. Jika keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap tim, maka tidak ada keraguan. Kami juga perlu memahami siapa pelatih barunya. Roma masih memiliki target penting untuk diperjuangkan, tegasnya.
Lazio bersaing dengan dua klub Serie A dalam perburuan bintang muda Chelsea. Lazio dilaporkan siap bersaing dengan dua klub Serie A lainnya dalam usaha merekrut pemain muda Chelsea, Cesare Casadei. Pemain berusia 21 tahun ini mulai mencuri perhatian saat membela tim Primavera Inter Milan sebelum akhirnya direkrut oleh The Blues. Musim lalu, ia menunjukkan performa yang mengesankan selama 6 bulan masa pinjaman di Leicester City sebelum kembali ke Stamford Bridge. Namun, sejak saat itu, ia mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain di London Barat. Meskipun bekerja sama kembali dengan rekannya, Enzo Maresca, belum tentu meningkatkan peluangnya. Selain itu, Enzo Fernandez dan Moises Caicedo hampir tidak tergantikan dalam skema 4-2-3-1 yang diterapkan oleh pelatih. Karena itu, Casadei mencari solusi untuk bulan depan. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Monza juga tengah berusaha membujuknya untuk pindah ke Rupoor Stadium dalam beberapa waktu terakhir. Adriano Galliani dikabarkan telah menawarkan kesepakatan menarik untuk meyakinkan Chelsea, dengan tawaran kontrak pinjaman dan jaminan bahwa Casadei akan menjadi starter reguler.